Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab Al-Aqilah, NIM 200401110205 dari kelas Psikologi E. Ummu Salamah. Ummu Salamah memiliki nama asli Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah. Nama Ummu Salamah didapat lantaran beliau memiliki putra yang bernama Salamah. Beliau merupakan istri Nabi yang keenam, dan oleh karenanya ia memiliki laqab Ummul Mukminin. Ummu Salamah lahir di Makkah dari pasangan Abu Umayyah bin Mughirah dan Atikah binti Amir bin Rabi'ah Al-Kinani. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Salamah memiliki seorang suami yang bernama Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Namun naas, kejadian perang Uhud merenggut nyawa suaminya akibat cedera yang didapatnya. Bertepatan pada tahun 4 Hijriah, Ummu Salamah menjanda. Tak lama setelah masa iddahnya berakhir, di tahun yang sama, Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah setelah menolak lamaran Abu Bakar dan Umar. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah merupakan salah seorang yang mengikuti hijrah ke Habasyah. Banyak dari hadis yang berkenaan dengan kejadian Habasyah diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ketika Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, suaminya Abu Salamah berangkat terlebih dahulu. Ketika waktunya tiba, Ummu Salamah dan putranya Salamah hendak menyusul suaminya di Madinah. Namun, keluarga besar Bani Mughirah melarangnya. Beliau merasa sedih, namun tak berdaya. Setiap kali terlihat rombongan dari Madinah, ia menanyakan kabar keluarganya dengan sedih. Setelah 1 tahun terpisahkan, akhirnya Ummu Salamah diizinkan menyusul suaminya di Madinah. Setelah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah turut serta dalam beberapa peristiwa penting guna menemani Nabi, seperti pada perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain, kejadian Hudaybiyah, dan Fathul Makkah. Ummu Salamah memiliki kebiasaan menziarahi makam syuhada di Bukit Uhud setiap bulannya dan mengucapkan salam kepada mereka. Ummu Salamah merupakan seorang istri Nabi yang memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap Ahlul Bait Nabi. Disebutkan bahwa ayat Tathhir atau ayat yang menjelaskan kesucian Ahlul Bait meliputi Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, dan Imam Husain turun di rumah Ummu Salamah. Atas kecintaannya terhadap Ahlul Bait, Ummu Salamah dikaruniakan umur panjang yang mengantarkannya pada peristiwa Karbala. Sebuah kisah Ummu Salamah dan peristiwa Karbala. Sebelum Imam Husain alaihi salam melakukan perjalanannya ke Kufah untuk menyelamatkan agama kakeknya, menurut sejumlah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyerahkan segenggam tanah Karbala kepada Ummu Salamah, yang kemudian disimpannya di dalam sebuah botol kaca. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sewaktu kau melihat tanah ini berubah menjadi genangan darah, ketahuilah bahwa putraku Husain telah terbunuh." Suatu hari, Ummu Salamah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya datang menemuinya dengan wajah penuh rasa sedih dan pakaian penuh dengan debu. Nabi berkata kepadanya, "Aku datang dari Karbala dan telah menguburkan para syuhada." Seketika itu juga, Ummu Salamah terbangun dari tidurnya dan melihat ke botol kaca tempat ia menyimpan tanah Karbala pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah tersebut telah berubah merah menjadi genangan darah, dan saat itu juga Ummu Salamah faham dengan peristiwa yang tengah terjadi, yakni Imam Husain alaihi salam telah syahid di Karbala. Menyadari hal itu, Ummu Salamah pun menangis keras penuh kesedihan. Hal itu mengundang kedatangan para tetangganya dan menanyakan apa yang terjadi. Ummu Salamah pun kemudian menjelaskannya. Hari itu juga, penduduk Madinah mengadakan majelis kesedihan untuk Imam Husain alaihi salam. Peristiwa ini dalam riwayat dikenal dengan hadis Qarurah. Ummu Salamah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemui dalam banyak kitab hadis, baik dari Sunni maupun Syiah. Disebutkan, hadis yang diriwayatkan sekitar 378 hadis
yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang diberi nama Musnad Ummu Salamah. Setelah sekian prestasinya, pada akhirnya Ummu Salamah menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 62 Hijriah setelah 84 tahun hidup di dunia. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Semoga kita diberi kesempatan untuk dapat menziarahinya. Amin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.